Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh penting penyebaran Islam di Lamongan, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Mungkin kalian asing mendengar nama Syekh Maulana Ishaq? Ya, Syekh Maulana Ishaq merupakan tokoh generasi awal yang hidup sezaman dengan Sunan Ampel. Beliau datang ke Jawa sekitar tahun 1433 atau 1443 Masehi dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Asal-usulnya memang berbeda dalam beberapa sumber. Ada yang menyebutkan beliau berasal dari Malaka, ada juga yang mengatakan dari Pasai, dan masih satu keluarga dengan para wali lainnya. Hal ini karena beliau merupakan anak dari Syekh Jumatil Kubro dan memiliki saudara yang bernama Syekh Maulana Ibrahim Asmara atau dikenal dengan Asmoro Kondi, serta memiliki keponakan yang bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Perjalanan dakwanya dimulai ketika beliau tiba di Pelabuhan Gresik, lalu menemui keponakannya Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Dari sanalah beliau disarankan untuk berdakwah di Belambangan, daerah yang saat itu sedang dilanda wabah penyakit. Di Belambangan, Syekh Maulana Ishaq mengasingkan diri di gunung dengan melakukan uzlah. Uzlah merupakan berdiam diri untuk menyucikan pikiran dan jiwa. Uzlah tersebut dilakukan Syekh Maulana Ishaq dengan beribadah, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, putri Raja Belambangan yang bernama Dewi Sekardadu jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Raja Menaksembuyu akhirnya mengadakan sayembara. Atas saran dari Pati, Raja mengutus Syekh Maulana Ishaq untuk menyembuhkan putrinya. Syekh Maulana Ishaq bersedia menyembuhkan Dewi Sekardadu dengan satu syarat, yaitu diizinkan menyebarkan Islam di wilayah Belambangan. Kesepakatan pun diambil. Dewi Sekardadu sembuh dan sebagai tanda terima kasih, Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Setelah itu, Syekh Maulana Ishaq diberikan izin untuk menyebarkan Islam di Belambangan. Namun, dakwah Syekh Maulana Ishaq justru membuat para bangsawan istana merasa terancam. Sebab, Kerajaan Belambangan merupakan benteng terakhir kerajaan Hindu di Jawa. Sehingga hal tersebut membuat hubungan Syekh Maulana Ishaq dengan raja menjadi tidak baik. Di tengah situasi tersebut, Dewi Sekardadu sedang hamil yang kelak anak tersebut dikenal sebagai Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Namun, karena ketakutan raja yang menganggap kelahiran membawa malapetaka bagi Belambangan, maka bayi itu dihanyutkan ke laut dalam sebuah peti, yang kemudian diselamatkan oleh Nyai Pinanti, yaitu saudagar dari Gresik. Sementara itu, Syekh Maulana Ishaq meninggalkan Belambangan. Ia sempat berniat pergi ke Pasai, tetapi ketika singgah di desa Kemantren, yaitu Paciran, beliau melihat masyarakat yang belum mengenal Islam. Akhirnya, beliau menetap di daerah Kemantren untuk berdakwah hingga wafat pada tahun 1485 Masehi. Dari perjalanan panjangnya, kita bisa belajar bahwa dakwah Syekh Maulana Ishaq selalu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, atau yang disebut dengan dakwah bil hikmah. Beliau menyebarkan Islam dengan cara yang bijak, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, dan penuh keikhlasan. Itulah sejarah singkat perjalanan dakwah Syekh Maulana Ishaq, seorang tokoh penting dalam penyebaran Islam di Lamongan.